Selamat sore, perkenalkan nama saya Sofiani Yasinta Mimi, NIM 170303080. Kelas B, jurusan Sosiologi, semester 7. Baik, di sini saya akan mereview kembali buku ketiga dengan judul buku Paradoks dari Pemisahan. Paradoks segregasi. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Paradoks juga bisa dikatakan sebagai situasi pernyataan benar dan salah pada saat yang bersamaan, dan bisa juga merupakan suatu situasi ataupun kejadian yang berulang tanpa awal dan akhir. Segregasi adalah proses dan konsep. Ini adalah konsep rasional karena definisi segregasi mengacu pada pemisahan tempat tinggal sekelompok di dalam populasi yang lebih luas, di mana pemisahan tempat tinggal hanya mengekspresikan spasial dimensi proses ini. Mewakili diferensiasi spasial, pemisahan atau jarak antara kelompok. Menurut definisi, segregasi spasial menyiratkan konsentrasi spasial. Jika suatu daerah atau lingkungan menunjukkan representasi berlebihan dari kelompok tertentu dibandingkan dengan misalnya bagian kelompok di kota secara keseluruhan, ini berbicara mengenai area konsentrasi. Dengan demikian, segregasi hunian dan konsentrasi spasial adalah istilah-istilah yang sama yang juga digunakan secara berganti dalam buku ini. Sejak tahun 1990-an, kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid, dan Lisabon telah menyajikan suatu yang tampaknya fenomena paradoks yang menantang asumsi-asumsi ini. Sementara ketimpangan perkotaan dan marginalisasi pemukiman tinggi secara tradisional, segregasi spasial antara kelompok penduduk asing dan asli rendah dan sedang. Dan ini telah menurun lebih jauh selama tahun 2000-an. Pola konsentrasi etnis dan proses perkotaan tampak sangat berbeda setelah satu abad penelitian dalam pemisahan. Teori dominan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena ini, dan ini bagian dari benua yang terlewatkan dalam perdebatan Eropa tentang pemisahan peminjaman pada periode itu. Hal ini sangat mengejutkan untuk disadari betapa sedikitnya yang diketahui tentang kota multi-etnis di Eropa Selatan. Fenomena paradoks serupa telah terjadi di bagian lain di seluruh dunia. Tetapi baru-baru ini menarik banyak perhatian meskipun ketimpangan sosial makin parah. Beberapa kota tidak terpisah secara spasial, bahkan dengan gelombang migran massal baru atau eskalasi krisis keterjangkauan perumahan. Proses perakiraan belum terwujud secara sistematis di seluruh kota. Di beberapa tempat, pemisahan tempat tinggal bahkan menurun. Imigran dan kelompok asli di seluruh kota dan wilayah metropolitan dan beberapa lingkungan menjadi lebih beragam secara etnis dan sosial campuran. Buku ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam hubungannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyerukan pembahasan baru-baru ini tentang hubungan negara, pasar, keluarga dalam produksi ketimpangan perkotaan. Pemisahan adalah proses multiskalar yang digerakkan oleh berbagai macam mekanisme, sistem, dan proses konstekstual, warisan, dan transformasinya, dan bukan oleh kekuatan global yang tak terelakkan, perubahan individu atau logika pasar murni. Bagi banyak orang, ini hanya sebuah fenomena sementara.
karena lingkungan diharapkan meregregasi secara organik mencerminkan preferensi ras individu. Hanya sedikit yang menganggap fenomena ini kontradiktif, menetapkan teori segregasi Amerika Utara. Segregasi perumahan tak terelakkan diharapkan meningkatkan ketika reformasi neoliberal dari pasar tenaga kerja dan perumahan. Pusat daerah kemudian dijajah atau ditindas oleh kelompok yang lebih kaya, pinggiran kota oleh kelompok kelas menengah, dan sisanya terjepit di antara keduanya. Konstitusi dan visi masyarakat mempengaruhi luas dan fokus dari mekanisme redistribusi yang disampaikan oleh hubungan pasar, negara, keluarga di setiap pilar kesejahteraan. Jadi itu menentukan sejauh mana dekomodifikasi dari rezim kesejahteraan dan sistem perumahan nasional di Eropa, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pensiun, atau sistem perumahan, dan bagian masyarakat yang tercakup oleh transfer universal dalam sistem yang tidak dimodifikasi, atau oleh manfaat sisa dalam sistem yang dikomodifikasi. Rezim dengan dekomodifikasi paling komprehensif, sistem model kesejahteraan sosial demokratik, terletak pada satu ekstrim. Karena memandang masyarakat sebagai hubungan mitra sosial, negara menggantikan pasar dan keluarga sebagai penyediaan kesejahteraan, transfer universal, sistem pajak dan subsidi tinggi dan diperluaskan ke semua kelas dan layanan publik, memastikan standar hidup yang paling tinggi. Baik masyarakat korporatif dan keluarga yang diorganisir di sekitar hak dan kewajiban timbal balik dan dibangun di atas perbedaan kelas tradisional dan nilai-nilai kekeluargaan, terletak di kisaran menengah. Negara menggantikan pasar dalam sebagian besar ketentuan kesejahteraan, tetapi transfer universal lebih terfragmentasi daripada di rezim sosial demokrasi. Ia menguntungkan kelas dan profesi tertentu. Namun, dalam rezim kekeluargaan intervensi negara dan transfer universal yang mempengaruhi perumahan dan tenaga kerja terbatas dan ada ketergantungan berlebih dalam peran keluarga baik sebagai penyediaan kesejahteraan dan agen ekonomi. Paradoks pemisahan pada dasarnya kombinasi faktor ideologis dan kelembagaan mengatur setiap sistem kesejahteraan atau perumahan di sekitar dua bidang, kepemilikan perumahan dan penyediaan perumahan. Sistem tenurial berkaitan dengan tingkat transfer universal yang ditargetkan pada sektor yang ditempati pemilik, sosial dan swasta, dan dibentuk oleh ideologi masyarakat. Misalnya, karena etatisme adalah bagian fundamental dari rezim korporatif, penyediaan perumahan negara dan tunjangan perumahan bagi pekerja adalah kunci kebijakan yang berulang. Bentuk khusus penyediaan perumahan dalam hal promosi perumahan dan produksi perumahan. Kelompok korporatif terletak di antara dua ekstrem ini. Dalam hal ini, sektor persewaan swasta mendominasi dan komposisi kepemilikan seimbang, hasil dari ketersediaan transfer universal yang berbeda menurut profesi, kelas, dan nilai-nilai keluarga. Dukungan negara lebih luas daripada di rezim liberal dan kurang simbiolis ideologi daripada di rezim sosial demokrasi. Ini memainkan peran pemecahan masalah sosial sementara dan tidak pernah dimaksudkan sebagai sektor publik alternatif untuk universalistik
Namun, ia telah meluas pada saat ketegangan sosial dan kekurangan perumahan, seperti pada periode pasca perang hingga tahun 1970 dan lagi setelah tahun 1990.